Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Anak-anakku yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala rahmati kita bersama. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, yang itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Sehingga pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmatnya yang begitu besar, yaitu kita bisa menjalankan puasa Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar puasa yang sudah kita jalankan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan puasa yang akan kita lakukan diberikan kemudahan. Tentunya adik-adik dan anak-anakku, siswa-siswi SDIT Arkan Cendekia, hari ini kita akan membahas seputar indahnya membaca Al-Quran. Perlu kita ketahui anak-anakku sekalian, bahwasanya bulan Ramadan kita kenal dengan bulan Al-Quran, bulannya membaca Al-Quran. Dan ini adalah, fenomena ini adalah sudah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat 29, Innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dan menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan berinfak dengan apa-apa yang dirizkikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sirra wa alaniyah, dengan baik itu secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Mereka itu berharap yarjuna tijaratan lan tabur, yaitu berharap perniagaan yang tidak pernah merugi. Bahwasanya salah satu perniagaan yang tidak pernah merugi di bulan suci Ramadan adalah, salah satunya adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena membaca Al-Quran ini adalah keutamanya begitu sangat banyak. Dan pada bulan Ramadan itu juga, di bulan Ramadan baginda Rasulullah SAW senantiasa membacakan langsung kepada malaikat Jibril. Kemudian dan para sahabatmu juga berbondong-bondong, dibedakan di selain Ramadan. Di bulan Ramadan adalah bulannya kompetensi, bulannya perlombaan untuk membaca Al-Quran. Kalau di selain bulan Ramadan saja kita membaca Al-Quran, ya, ditekankan, disunahkan untuk senantiasa membaca Al-Quran, maka di selain bulan suci Ramadan itu juga ditingkatkan, apalagi ya di bulan Ramadan. Makanya adik-adik yang mungkin sekarang ini sudah ada yang mempunyai target 1 hari 1 halaman, ada yang 1 hari 2 halaman, bahkan ada yang 1 hari itu 1 juz. Masya Allah. Coba sekarang itu kan sudah hari keberapa ini? Coba kita tengok ya. Sudah berapa lembar atau sudah berapa juz Al-Quran yang sudah kita baca. Kalau mungkin kita sedikit maka kita akan merugi. Kenapa rugi? Karena kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan dengan semangat, kemudian dengan penuh perjuangan, maka tentunya kita akan menjadi orang yang merugi. Ya, tentunya adik-adik semuanya tidak mainin ya, atau anak-anakku sekalian tidak ingin menjadi orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di sini ada perniagaan yang tidak akan pernah merugi, yaitu salah satunya membaca Al-Quran. Tapi sebelum Istrofi nanti akan sampaikan dari keutamaannya, keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya tentunya, adik-adik jangan sampai lupa menyimak ya, dan dicatat ya poin-poin yang akan dijelaskan. Kemudian nanti ada hadiah menarik bagi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan dari Mr. Rofi.
Ya, catat baik-baik, siapkan alat tulisnya, siapkan pulpennya, dan disimak baik-baik. Ini keutamaan ini adalah tidak diberikan kecuali khusus kepada orang-orang yang rajin membaca, menghafal Al-Quran. Ya, adik-adik yang Miss Rafi cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh Utsaimin menjelaskan bahwasanya membaca Al-Quran itu ada dua macam. Ya. Membaca Al-Quran itu ada dua macam. Yang pertama adalah membaca secara hukmiyah. Hukmiyah apa maksudnya? Membaca, kita membenarkan berita-berita yang ada di dalam Al-Quran. Membenarkan beritanya, membenarkan terkait hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Baik itu kisah Nabi, kemudian hukum terkait dengan yang ada di dalam Al-Quran. Wajibnya sholat, puasa, dan sebagainya. Kita wajib meyakini bahwasanya itu semuanya kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan wajib untuk kita yakini bagi seorang muslim. Yang kedua, anak-anakku sekalian, yaitu terkait dengan hukum lafdhiyah, yaitu terkait dengan bacaan. Dan ini banyak sekali. Manakala seorang muslim, umat Nabi Muhammad, kemudian kita diberikan, ya ini kan surat cinta nih ya, surat cinta dari Allah, yaitu kenapa? Karena rahmah kan, makanya Al-Quran ini diberikan kepada umat Nabi Muhammad untuk kita baca, bukan untuk diletakkan di meja, diletakkan di rak, diletakkan di lemari, bahkan sampai berdebu. Makanya bulan Ramadan itu dibukanya lebih dibanding di selain bulan suci Ramadan. Mari kita buka, mari kita lihat apa sih keutamaannya. Ketika kita melihat keutamaannya, tentunya anak-anakku sekalian akan semangat, lebih semangat untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Apalagi lebih-lebih nanti terkait dengan bisa mengamalkan. Ya, dari surat-surat yang mungkin adik-adik atau anak-anakku sekalian itu surat-surat yang pendek-pendek dulu. Ya, biasanya adik-adik sekalian kalau menghafal atau mungkin membaca bisa dari mulai juz 30 ya, nggak apa-apa. Yang penting kita baca terus karena keutamanya begitu sangat banyak. Yang pertama anak-anakku sekalian bahwasanya membaca Al-Quran itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah keutamaan yang pertama, yaitu kita akan menjadi orang yang paling terbaik. Kenapa? Karena kalau kita membaca Al-Quran, apalagi mempunyai kapasitas untuk mengajarkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ini orang terbaik, coba. Jadi kalau kita menjadi orang terbaik di Indonesia nomor 1, kira-kira siapa itu? Biasanya kan kita kenal dengan presiden, tapi di hadapan Allah tidak usah menjadi presiden. Cukup kita menjadi pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, atau pengamal Al-Quran. Karena Rasulullah mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian. Berarti kita terbaik di sisi Allah. Kita menjadi terbaik itu tidak harus menjadi medali, kemudian tidak harus mempunyai predikat sertifikat yang begitu banyak, atau piala yang berjejer. Tapi cukup kita menjadi penghafal atau pembaca Al-Quran. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Jadi khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Pembaca ataupun yang mengajarkannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata Al-Quran itu adalah sebaik-baik ucapan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah, fa inna khairal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan itu adalah kalamullah, firman Allah atau Al-Quran. Jadi sebaik-baik ucapan yang ada di dunia ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita membacanya, dan bahkan sebaik-baik zikir, kalau kita mau zikir ya membaca Al-Quran. Makanya banyak sekali orang-orang yang menunggu. Ada yang mungkin menunggu di antrian, ada yang di gerbong kereta, ada yang mungkin menunggu ketika menjemput atau menunggu anaknya di sekolah, tapi digunakan untuk menghafal atau membaca Al-Quran. Sungguh sangat beruntung bagi siapa saja yang membaca firman Allah, karena ini ada sebaik-baik ucapan. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian, dari keutamaan membaca Al-Quran. Karena indahnya bulan Ramadan, kalau kita tidak dihiasi dengan indahnya membaca Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang merugi tentunya anak-adik. Kemudian yang ketiga, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama dengan malaikat yang mulia. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah.
Orang yang mahir, yang pinter, bacaannya merdu, akan bersama dengan malaikat yang mulia. Jadi indahnya baca Quran itu bukan tanpa ada keutamaan, akan disandingkan dengan malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa 'alaihi syakun walahu ajron. Dan barang siapa yang baca Al-Qur'an masih terbata-bata, masih iqra, masih perdana sekali, masih tahap pemula, masih dimulai iqra 1, iqra 2, kemudian terbata-bata, belum lancar, tapi bukan disia-siakan sama Allah, akan diberikan wa 'alaihi syakun, dan kesusahan bacanya, huruf kha sama huruf ha susah, ha dan belum bisa membedakan, tapi tanpa disia-siakan sama Allah, akan diberikan pahala. Pahalanya berapa? Sekaligus diberikan 2 pahala. Ya Allah, ini keistimewaan yang luar biasa ya, diberikan kepada orang-orang yang senantiasa rindu, cinta membaca Al-Quran. Kemudian fadilah, keutamaan yang keempat. Fadilah itu sangat banyak, tapi di sesi saat ini kita akan bacakan 5 keutamaan dari membaca Al-Quran. Yang keempat, anak-anakku sekalian, bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan memberikan syafaatnya kepada orang yang membacanya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, ini perintah untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena besok pada hari kiamat Quran itu akan datang memberikan pertolongan kepada kita. Dan ini atas izin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan yang mungkin membacanya siang malam. Bahkan ada yang sekarang itu tahfiz, ada pesantren khusus untuk tahfidzul Quran, membaca Quran. Bayangkan itu. Ya Allah, luar biasa. Tiap hari adanya cuma membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadaburi isinya, memahami isinya, tafsirnya dan sebagainya. Bayangkan anak-anakku sekalian, itu sangat layak. Dikala teman-temannya bermain, dia megang Al-Quran, membaca dan menghafalnya. Dikala teman-temannya mungkin memburu kuliner, dia membaca, kita sempatkan membaca Al-Quran. Masya Allah, luar biasa ya adik-adikku sekalian. Maka keutamaan ini keutamaan yang besar bagi di sisi kita ya, yaitu membaca Al-Quran akan memberi pertolongan besok pada hari kiamat, dikala manusia itu sangat butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan salah satunya yang memberikan pertolongan itu Nabi Muhammad, karena atas izin Allah ya. Kemudian Al-Quran akan memberikan pertolongan. Kenapa? Karena juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita membacanya. Kemudian yang terakhir, anak-anakku sekalian, bahwasanya 1 huruf itu akan diberikan 10 kebaikan atau 10 pahala ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyra hasanat. Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, itu akan diberikan 10 kebaikan. Walam akul alif lam mim harfun. Dan saya tidak pernah mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Itu alif lam mim itu ada 3 huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, itu dinilai sama Allah itu membaca 3 huruf, dan secara otomatis kita akan mendapatkan 3 kali 10 berarti berapa? 30 kebaikan atau 30 pahala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu dari keutamaan membaca Al-Quran. Dan di bulan ini, bulan Ramadan, jangan sampai kotori lidah kita, lisan kita, hari-hari kita dengan hal perbuatan yang sia-sia. Tentunya hiasi Ramadan tahun ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran, mentadaburinya, menghafalnya, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita akan memperoleh predikat takwa dari Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Keluar dari bulan suci Ramadan, kita akan mendapatkan medali dari Allah, yaitu medali takwa. Kenapa? Karena kita senantiasa menghiasi bulan Ramadan dengan amal soleh, dan kita menjauhkan dari segala perbuatan yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, dan sebagai penutup
Mr. Rafi akan memberikan sebuah pertanyaan, dan pertanyaan tersebut nanti adik-adik atau anak-anakku sekalian, siswa-siswi SDIT Arkan bisa dituliskan, kemudian setelah ditulis kemudian di chat lewat WhatsApp ya jawabannya ke nomor 0815 7466 2922. Nah, Mr. Rafi ulang lagi ya, nanti pertanyaan tersebut dikirim kemudian di chat ke nomor 0815 7466 2922. Pertanyaannya apa Mr. Rafi? Sudah nggak sabar ingin menjawab ya. Nah, pertanyaannya gampang. Ada 2 pertanyaan ya. Kata Syekh Utsaimin tadi bahwasanya membaca Al-Quran itu ada 2 macam. Apa saja? Jadi membaca Al-Quran itu ada 2 macam. Apa saja? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebutkan keutamaan membaca Al-Quran. Itu saja. Ada 5 keutamaan yang Mr. Rafi sudah sebutkan. Silahkan sebutkan semuanya. Dan nantikan hadiah menarik dari sekolah Arkan Cendekia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.